Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan informasi kembali, yaitu masih seputar bantuan pemerintah, yaitu bagaimana sih caranya untuk mengecek bantuan KIS dari pemerintah. Oke para pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai habis. Oke para pemirsa, langsung saja ya, saya akan memberikan tipsnya dan akan memberikan informasi seputar bantuan KIS dari pemerintah. Sebenarnya ini nih, bantuan KIS tuh yang dari BPJS tuh sebenarnya mengeceknya ya para pemirsa. Cara untuk mengeceknya bisa dari KTP ataupun dari KIS. Jadi kalian kalau misalnya punya KTP dan KIS itu bisa buat ngeceknya, maksudnya seperti itu. Jadi bantuan KIS ini masih masuknya sih masih dalam kayak KKS gitu ya pemirsa. Kartu keluarga sejahtera itu masuk ke dalam KKS, kartu keluarga sejahtera. Nah, kalau misalnya kalian belum mempunyai KKS-nya, kalian bisa melakukan persyaratan di bawah ini. Nah, persyaratannya itu pertama, jadi persyaratan untuk mengajukan sebagai pemilik kartu KKS ya dan PKH. Nah, di sini pertama-tama untuk mendapatkan bantuan Anda bisa datang langsung ke RT RW setempat. Nah, terus kedua, setelah itu calon KPM akan menemukan formulir yang berisi registrasi KNIS. Ketiga, data yang sudah lengkap kemudian dioleh oleh Himbara, himpunan bank milik negara. Setelah itu, setelah lolos tahap verifikasi, calon KPM akan diberikan rekening bank dan kartu keluarga sejahtera yaitu KKS yang nantinya berfungsi sebagai kartu non tunai untuk menerima berbagai bantuan dari pemerintah. Sedangkan yang terakhir, yang nomor 5, sebagai informasi proses pencairan bantuan ini akan langsung dialihkan ke kartu keluarga sejahtera. Jadi seperti itu pemirsa untuk mendapatkan kartu KKS-nya. Nah, terus ini kan pemerintah memperpanjang bantuan sosial tunainya nih yang sebesar 300.000 di tahun 2021 nih. Yaitu bisa cek lihat KTP, ya bisa pakai yang cek nik KTP ataupun pakai yang KIS. Nanti bisa ngeceknya di dtks.kemensos.go.id. Nah, di DTKS ini kalau misalnya kalian belum belum masuk ke peserta DTKS Kemensosnya, di sini ada persyaratannya atau cara daftar peserta DTKS Kemensosnya nih. Yang pertama, lapor pada Part Desa atau Kelurahan dengan membawa KTP atau KK. Terus kedua, Dinas Sosial selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi data. Ketiga, pada proses ini tidak semua usulan akan disetujui. Nah, terus keempat, usulan disetujui akan dilaporkan pada Kemensos melalui gubernur. Dan yang terakhir, setelah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi, calon penerima akan terdaftar dalam dtks.kemensos.go.id dan mendapatkan bansos sebesar 300.000. Jadi seperti itu pemirsa. Yang tadi kan pertama tuh mendaftar untuk KKS untuk mendapatkan kartu apa itu? Kartu keluarga sejahtera. Nah, itu kan kalau misalnya kita sudah dapatkan KKS-nya, itu nanti bisa dapat berbagai bantuan dari pemerintah. Nah, ini ada tahapan lagi nih untuk masuk ke menjadi peserta DTKS Kemensosnya. Kalian cukup kayak tadi tuh yang saya sebutin dari 1 sampai 5. Nah, kalau misalnya sudah terverifikasi, nanti kalian tinggal cek aja. Nah, ini sekarang saya akan kasih tahu cara pengecekannya. Sekarang kita akan buka dulu ya para pemirsa browser web browsernya. Nah, di sini seperti saya sudah membuka. Di sini aja deh yang baru deh. Kita sama-sama ya para pemirsa mengetikkannya di http dulu. Nah, ini udah ada nih. DTKS ya. Ini
kita sama-sama aja. DTKS. Nah, ini dtks.kemensos.go.id. Nah, ini alamatnya para pemirsa, silahkan dicatat. Kalau sudah, kita enter. Ya, di sini kita masuk ke halaman websitenya DTKS atau Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sini ada apa nih? Ada rumah tangga DTKS. So, ada program sembako nih yang jumlah yang penerimanya, program keluarga harapan, KPM, terus ada penerima bantuan iuran atau KIS tuh. Ya, jadi seperti ini tampilan websitenya. Ya, kita akan langsung saja para pemirsa, sebentar para pemirsa. Oke para pemirsa, kita lanjut kembali. Tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita langsung saja akan mengeceknya. Di sini saya akan menggunakan nih, kita cek yang nih tulisan cek bansos. Nah, di sini kalian bisa menggunakan nik KTP. Tuh, di sini ada nik KTP, ada ini juga bisa ada pakai ID DTKS BDT-nya nih. Bisa juga pakai ini, bisa juga pakai nomor PBI atau KIS. Nah, saya akan coba pakai yang nomor KIS-nya ya, Kartu Indonesia Sehat. Di sini saya akan memasukkan nomornya. Sebentar, saya akan masukkan nomornya dulu. Saya akan memasukkan namanya. Setelah itu saya akan masukkan kode captcha-nya. Oke, sekarang saya akan lakukan pencarian, akan mengklik tombol cari. Sebentar ya pemirsa, harap bersabar dan ditunggu. Mungkin ini karena servernya atau apanya ini ya, internetnya entah. Harap bersabar. Nah ini jadi seperti ini pemirsa. Kalau misalnya kalian mendapatkan bantuannya, di sini ada keterangan hasil pencarian ID sekian, namanya sekian, keterangannya ID ditemukan dan nama sesuai gelap sih tadi, sebentar. Nah, jadi di sini keterangannya ID ditemukan dan nama sesuai, status aktif berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor sekian. Nah, jadi kalau misalnya keterangannya seperti ini, kalian berarti mendapatkan bantuan sebesar 300.000 dari pemerintah. Ini cara ngeceknya. Kalau saya pakai kartu yang KIS ya para pemirsa. Nah, terserah tuh mau pakai kartu KTP, nih KTP atau enggak pakai kartu KIS juga bisa. Nah, jadi seperti ini caranya para pemirsa. Nah, terus bagaimana sih cara ininya, apa namanya? Back. Terus bagaimana sih cara untuk proses pencairannya? Nah, untuk proses pencairannya ada 4 cara penyaluran dan pencairan bansos 300.000. Nah, yang pertama, bansos Rp 300.000 disalurkan lewat PT Pos Indonesia atau transfer rekening. Yang kedua, transfer rekening berlaku bagi penerima bansos 300.000 yang punya rekening di BRI, BNI, Mandiri, dan BTN yang tadi saya bilang Himbara tuh. Yang ketiga, penyaluran lewat PT Pos Indonesia dilakukan bila penerima tak punya rekening di bank anggota Himbara. Yang keempat,
membawa KTP atau KK saat ingin mencairkan BST yang ditambah buku rekening bagi yang menggunakan transfer rekening. Jadi seperti itu pemirsa untuk proses pencairannya. Oke pemirsa, sekian dulu ya tips dan informasi dari saya ini. Semoga tips dan informasi dari saya ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa ya pemirsa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Adams Channel. Dan nanti kalau misalnya ada info bantuan lagi, saya akan memberitahukan kembali dan saya akan membuat videonya kembali. Oke pemirsa, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.